merenungi sebuah hikmah yang disebut dengan fana. Apa yang dikatakan fana? Maksud dari fana ini sering dikatakan atau diucapkan dalam bentuk seseorang mengalami masa kusyuk dalam berzikir, itu dikatakan fana. Fana dikatakan kusyuk dalam berzikir, disebut fana itu mengartikan sebuah makom di mana leburnya sifat kemanusiaan dan lahirnya kodrat insan yang berketuhanan. Lebur manusia, lahir insan bertuhan. Ini dialami oleh proses kusyuk di dalam berzikir. Arti fana ini ada 4. Pertama, fana'um fil as, itu hilangnya rasa mendengar. Kita tidak mendengar lagi apa di kiri kanan kita itu, kita sudah tidak mendengar. Yang kedua, fana fil asma, kita lupa kita siapa, lupa akan diri kita, dan lupa akan bacaan, lupa ayat, lupa semuanya, melainkan sesuatu yang ada di dalam perjalanan itu. Yang ketiga, fana fil ad, itu hilang rasa ingin melihat. Apa-apa kita ingin melihat, hilang. Yang keempat, fanaul akhbar, totalitas lupa dengan semuanya kecuali fana, berdirinya alam batinku. Nah, inilah fa'na. Fa itu dalam hijaiyah berhukumkan kepada batin atau rahasia. Nah, itu aku dalam hijaiyah. Jadi sudah masuk ke alam rahasia Allah. Fana berarti kodrat yang dipakai juga tidak ada asma, penyebutan dari nama siapapun yang duduk. Bukanlah duduk dan berdiri yang menjadi rasa yang timbul, tetapi sesuatu yang telah sampai kepada sebuah alam kusyuk, disebut alam fana. Jadi kalau kita merasakan suatu gejolak yang menuju fana itu, ini sering gagalnya di tengah-tengah pencari atau penjalan ibadah. Di saat goncangin itu datang, dia terkejut. Nah, kalau dia terkejut maka batal, itu ka'uf. Ya, ka'uf namanya. La ka'ufun ilallah. Makanya Allah bilang, jangan engkau terkejut, jangan engkau kaget. Dan itu akan membuat terhentinya petunjuk. Itu yang la ka'ufun ilallah. La, itu yang dikatakan fana. Fana sudah tidak ada lagi sebutan di mana, entah siapa dan di mana. Yang hanya ada di situ adalah suatu pandangan menuju sebuah wujud. Bertemunya pandangan dengan sebuah wujud, maka hilanglah rasa, hilang semua penglihatan, hilang semua sir-sir diri kita. Tapi dalam konteks kita memiliki kesadaran yang tinggi, cuma kita lagi menikmati sesuatu yang tidak bisa diucapkan saking nikmatnya. Ini yang dikatakan fana, bukan lupa diri atau tidak mengenal diri lagi, tetapi dalam pensaksian sesuai dengan makom zikir tersebut. Pensaksian ini yang membuat kita melepaskan hubungan, kaitan, pandangan, pendengaran, perkataan, hidup dengan lingkungan diri kita. Maka dari itu kita harus memiliki dan memahami kiat-kiatnya dulu. Apa kiatnya? Pertama, jangan lepaskan rasa dan pandangan.
kemana diarahkan sesuai makom yang dizikirkan. Jangan melepaskan pandangan dan jangan ketergantungan kepada apa yang diucapkan, karena itu hanya penghantar. Dikala sudah sampai pada titik fana, semuanya akan hilang dan semua akan berjalan dengan otomatis. Bahkan keajaiban-keajaiban Allah di dalam alam fana itu sangat banyak. Ada sebagian jamaah atau bagian umat, dia mengalami mendengar sesuatu yang berzikir dalam dirinya, dan dia mendengar suara itu dengan jelas. Nah, ini sudah menuju tingkat fana. Artinya perbuatan batin diri itu sudah nyata adanya, dan dia menyaksikan sebuah wujud di dalam zikirnya. Berarti rohaninya sudah menembus kepada alam liganya Allah. Jadi kalau umpamanya kita ingin mendapatkan kekusukan atau fana, terlebih dahulu kita harus memahami adab-adab daripada ilmu itu, terutama kodrat. Lihat adab dari kodrat yang berzikir. Apakah bisa dia menuju fana? Apakah kodrat ini masih berurat dan berdarah? Apakah kodrat ini dalam kesadaran keinginan atau nafsu? Apakah kodrat ini memang sesuatu wujud yang akan melihat kepada wujudnya sendiri? Dalil-dalil daripada ini harus jelas. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi yang dikatakan fana itu lebur kehidupan manusiawi, munculnya kehidupan insan bertuhan. Dan itu pasti akan terjadi kalau kita tidak lari dari makom zikirnya tersebut. Dan kita harus mengetahui kiat-kiat, makna-makna yang akan kita jalankan. Adab-adab hakikatnya kita harus tahu. Jangan main duduk langsung ayat putar tasbih. Ini akan mengantarkan jauh kepada kesesatan. Sesat artinya salah dalam menjalankan. Untuk itu kita harus mengerti apa yang dianjurkan oleh Allah dalam qudsinya, fana fillah wal baqa'um fillah. Dirikan diri fana dan kekalkan dulu seutuhnya. Jelas yang duduk itu siapa, yang beribadah siapa, dan kemana dia beribadah. Persoalan muqatta'ah yang tiga itu harus menjadi sandaran yang wajib diselesaikan. Jangan hanya kita ingin berzikir, beribadah didorong oleh suatu keinginan, tetapi jadikanlah suatu kebutuhan tauhid dirimu kepada Allah. Jadikanlah jalan untuk berhubungan dengan Allah, bukan karena sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Ini yang dikatakan fana. Fana itu fa'na, fana fa' batin, na itu aku. Jadi bagaimana kita luput? Pertama, tersedia diri batin. Yang kedua, masuk ke alam batin. Yang ketiga, menjadi wujud batin semata. Yang hanya tinggal adalah pandangan batin, ainul basiroh. Maka dianjurkan kepada kita yang sering mengamalkan jalan-jalan tauhid diri kepada Allah, lebih diutamakan memahami kiat-kiat hakikatnya terlebih dahulu. Adab-adab hakikatnya agar tercapai perjalanan diri, bukan menjadi suatu kegiatan amaliyah sementara diri tidak ada gerakan rohani sedikit pun. Tapi yang dicari bagaimana kita menyaksikan perjalanan diri kita menuju wujudnya yang satu. Zikrullah.
Mengingat Allah bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun kita memiliki sarana semuanya, tapi sarana adab beribadah itu lebih penting diutamakan. Sarana adab beribadah ini harus utama sekali diselesaikan terlebih dahulu. Jangan adabnya belakangan, kemauan aja yang diutamakan, maka tidak akan sampai kepada sifat alam fana tadi. Alam fana memiliki kodrat diri yang fana. Mana diri fana dan mana alam fana. Nah, ini juga harus sama-sama diperbaiki, sama-sama diluruskan kembali sebelum tenggelam dalam lautan makrifat bersama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita tingkatkan pengetahuan amanah-amanah Allah di dalam perjalanan hakikat menuju ketuhanan. Kita selalu menjadikan hakikat itu sebagai pedoman awal, pedoman yang sangat dibutuhkan untuk menuju kodrat rahasia berawal dari kodrat hakikat. Mengenal hakikat itu lebih awal dari segalanya, para hadirin sekalian. Maka dari itu, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan bagaimana meningkatkan marwah ketuhanan pada diri kita dengan membesarkan Allah pada diri, bukan membesarkan diri di jalan Allah. Bagaimana kita tidak terlanggar adab kepada Allah, adab-adab hakikat, adab-adab ma'rifat dan berkalam itu perlu dijaga. Berilmu bukanlah merampas ilmu dari guru, cuma bagaimana menjadikan diri adalah sebuah wujud ilmu yang dimuliakan oleh seorang guru. Inilah tugas kita, bagaimana kita mendapatkan motivasi ketuhanan penuh dalam diri dengan mentiadakan keakuan diri dan mendirikan keakuan Allah pada diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya peningkatan pemahaman kita kepada Allah, bagaimana menjadikan kefanaan diri menuju alam fana dan fana bersamanya, tentunya dengan tidak kita merasakan hilang kesadaran. Semakin tinggi kefanaan diri, semakin tinggi juga kesadaran, malah didukung oleh kecintaan yang datang dari hati nurani kita. Indah dalam perjalanan zikir itu kalau memang syarat dan adabnya dijalankan dengan benar. Dan jangan dijadikan suatu zikir mengingat Allah adalah sebuah sebutan dengan memutar tasbih dan berkalam Allah Allah, terus kita katakan kita sudah mengenal Allah. Apa begitu yang mengenal Allah? Apa begitu yang mengingat Allah? Bukankah mengingat ini setelah melihat? Inilah yang harus ditertibkan agar bisa mabrur dalam ibadah, mustajab dalam ilmu, barokah dalam hidup dunia dan akhirat. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan pemahaman ibadah-ibadah kita, hakikat-hakikat ibadah, tingkatkan pemahaman lebih